Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di BBP, Bincang-Bincang Pintar di Geraha Togar Situmorang. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber, juga sekaligus seorang advokat dan dog lovers nih, yang berpengalaman di bidang hukum. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja, pasti teman-teman juga penasaran kan? Ini dia, Kak Justinus Tensiaha. Nah, di sini Kak Justinus Tensiaha adalah seorang advokat juga sekaligus dog lovers. Nah, halo, selamat datang Kak. Selamat sore. Ya, selamat sore Kak. Ya. Ini biasa dipanggil siapa nih? Kak atau Pak? Kak aja lah. Oh, Kak aja. Ya, saya menolak tua. Iya, betul. Kak siapa? Stein. Kak Stein ya. Ya. Nah, Kak Stein, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang akan kita tanyakan kali ini, mungkin Kak Stein bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang Kakak sebagai seorang advokat dan juga sekaligus dog lovers, karena tentunya kami dan teman-teman semuanya ini juga penasaran dengan pengalaman Kak Stein sebagai seorang advokat juga sekaligus sebagai dog lovers nih. Ya. Jadi sebelumnya terima kasih udah diundang ke podcast ini apa namanya, BBP, Bincang-Bincang Pintar dari Bang Togar Situmorang. Jadi saya terjun di dunia hukum itu dari tahun 2014. Ya, di tahun 2015 itu saya sempat nanganin kasus besar investasi bodong sebesar 278 miliar di Papua. Itu keluar masuk TV nasional juga. Terus di tahun 2018 itu saya megang kasus Mekarta yang tipikornya tindak pidana korupsi. Ya, dan sempat jadi lawyernya Lipo, sempat melawan Lipo juga. Ya, jadi ya banyak kasus-kasus lain yang mungkin yang tadi yang saya sebutkan memang karena yang nilainya cukup fantastis ya. Kasus-kasus yang besar ya. Ya, kasus besar. Nah, kebetulan kalau dog lover, memang dari kecil tuh memang keluarga melihara anjing sih. Jadi kayak anjing tuh udah merupakan bagian dari kehidupan saya dari saya kecil. Selain menjadi penjaga kita, dia juga sahabat kita. Kadang kalau kayak saya capek pulang kerja itu, ya maaf kata, mungkin orang bilang saya gila kali ya. Yang saya cari bukan anak dulu, tapi anjing saya dulu. Saya peluk, saya cium. Kadang kalau lagi ada keluh kesah, saya ngomong sama dia. Jujur lebih enak ngobrol sama anjing dibanding sama istri saya sih, kalau curhat masalah gitu. Karena anjing kan cuma bisa dengerin, kalau istri kadang-kadang malah diomelin kitanya. Ada berapa anjing yang dipunya? Anjing sih di rumah ada saat ini sih tinggal 3 ya, tinggal 3. Cuman kalau saya kan ini ditunjuk oleh Pejaten Shelter, Dr. Susana pemiliknya, untuk menjadi lawyernya Pejaten Shelter. Kalau mau tahu, Pejaten Shelter itu adalah salah satu tempat penampungan hewan-hewan terlantar, anjing, kucing terbesar dan tertua di Indonesia. Saat ini mereka punya 2000-an ekor anjing dan 1000-an ekor kucing. Bahkan ada binatang-binatang lain kayak makaka, monyet ekor panjang, beruk, dan lain-lain yang memang diselamatkan dari jalanan maupun dari kalau kayak sebenarnya kan kayak makaka, beruk itu tidak boleh dipelihara, memang hewan liar, itu kita rescue gitu. Sambil edukasi bahwasanya hewan-hewan ini bukan hewan peliharaan. Jadi di sini bisa dikatakan kalau Kak Stein ini termasuk juga rescue untuk anjing-anjing liar? Kalau rescue sih belum ya, saya bukan rescuer tepatnya, tapi lebih ke saya sangat sedih kalau melihat ada binatang yang disiksa, disiksa oleh manusia dengan tanpa sebab, mungkin hanya karena kebencian atau bahkan ketidaktahuan mereka. Kan orang taunya anjing itu, ya maaf kalau di agama tertentu mungkin dibilangkan najis, ya kan, liurnya dan lain-lain. Tapi bukan berarti karena mereka najis mereka bisa disiksa atau dipukul atau didiskreditkan tanpa mengetahui bahwa sebenarnya anjing itu baik loh sama kita. Sebenarnya anjing itu dinobatkan sebagai salah satu binatang yang bisa menjadi sahabat terbaik manusia.
yang bisa lebih mengerti gitu ya. Iya. Nah, sebagai dog lovers juga sekaligus advokat nih, pernah nggak ya Kak Sten ini menangani kasus penganiayaan hewan, dan apakah ada kesamaan antara memperjuangkan keadilan untuk manusia dengan memperjuangkan keadilan untuk hewan? Karena ya seperti yang kita ketahui, kalau memperjuangkan keadilan untuk manusia aja sulit, apalagi hewan. Ya, kalau ngomong memperjuangkan keadilan buat manusia sulit, ya no comment lah ya. Hukum di Indonesia, saya sebagai praktisi ya nggak mau juga menjelek-jelekan hukum Indonesia, tapi intinya kita ngebahas binatang aja dulu ya, bukan hanya anjing ya. Kita di sini ngomong karena pasalnya di KUHP Kode 302 KUHP penganiayaan terhadap hewan. Jadi seluruh hewan, tidak fokus di anjing, tidak fokus di kucing, seluruh hewan. Kasus saya yang paling viral kemarin itu adalah anjing dilempar ke buaya di Kalimantan Utara yang dilakukan oleh pegawai vendor Pertamina. Itu bahkan sampai Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir itu bersuara. Saya juga sempat merinding lagi. Maksudnya sampai seorang menteri pun ikut bersuara hanya karena seekor anjing liar dilempar ke buaya. Ya, jadi kita ngomong masalah binatang ini untuk mendapatkan keadilannya itu ya sebenarnya kalau dibilang susah sih tidak, gampang-gampang susah, karena penerapan pasal 302 ini kan ancaman pidananya pun masih sangat ringan, 9 bulan doang. Tapi masih banyak, maaf nih, oknum-oknum penegak hukum yang mendiskreditkan pasal ini ataupun menggampangkan, atau bahkan ya saya pernah ketemu penyidik polisi ngomong nggak ada tuh pasalnya, anjing itu kan haram gini. Saya bilang ini kita ngomong hukum kok jadi ngomong agama, saya bilang gitu. Jadi ada beberapa kali saya seperti itu. Jadi ya sebenarnya bukan sulit, tapi mereka kurang teredukasi aja. Ya. Berarti di sini masih bisa dikatakan kalau stigma masyarakat ini masih meremehkan ya Kak. Kalau semisal hewan itu dianiaya ya udah biarin aja, kan hewan doang. Iya, betul. Bahkan ya kalau kayak kita ngelihat kucing liar itu kan kayak orang ada di beberapa daerah kucing liar. Jadi ada yang misalnya kayak saya atau orang lain gitu yang suka ngasih makan kucing gitu ya. Itu mereka ada loh di beberapa daerah yang nanti ini mungkin saya akan datangin di Jogja ya. Di salah satu tempat namanya di Jogja, saya cuman lupa persisnya tempatnya di mana. Itu di sana masyarakat di sana malah tidak memperbolehkan orang ngasih makan kucing liar. Kenapa tuh Kak? Alasannya katanya kucing itu hama. Iya, jadi kalau ada yang ngasih makan kucing liar tuh malah dipersekusi, diomelin segala macam. Ini gini, gimana ada orang mau berbuat baik kan tidak harus sesama manusia, kepada siapapun, kepada lingkungan hidup kan, itu dilarang. Itu konyol buat saya. Ya kan, kita nggak usah ngomong penyiksaan hewan dulu deh. Kita mau sesimpel mau berbuat baik pada hewan liar. Kalau manusia udah ada dinas sosial, Kementerian Sosial yang mengurusi orang-orang jalanan, ngasih makan segala macam, ada anggaran dari APBD, APBN. Binatang siapa yang mau ngasih makan kalau bukan kita? Iya, betul. Ya kan? Nah, itu yang cukup konyol buat saya. Nanti nih saya rencana dalam bulan ini saya akan ke Jogja untuk mengedukasi, bahkan mungkin ya akan mencari jalan tengahnya apabila ada celah pidananya, saya akan pidanakan orang-orang tersebut gitu. Tapi sampai saat ini belum ketemu si celah pidananya. Nah, intinya saya sih mau menegaskan di sini bahwasanya siapapun di dunia ini berhak hidup. Betul. Mau kita manusia, mau kita hewan, bahkan tumbuhan pun berhak hidup gitu. Jadi ya kita hidup harus saling menghormati. Iya, setuju itu. Nah, berarti di sini apa pernah juga Kak Sten itu menangani kasus yang di Jakarta Kak? Tadi kan Kak Sten bilang menangani kasus hewannya tuh kurang lebih di luar Jakarta. Karena seperti yang diketahui kalau di Jakarta itu kan jarang Kak anjing berkeliaran. Lebih banyak kalau misal di sini di Bali udah banyak tuh anjing berkeliaran. Nah, kalau di Jakarta emang jarang sih ya. Nah itulah makanya ada, jadi Pejaten Shelter itu adalah satu-satunya penampungan
anjing liar yang ada di DKI Jakarta. Layangnya di luar DKI Jakarta. Memang mereka bergeraknya wilayahnya mungkin bisa masuk ke Jakarta, tapi penampungan yang benar-benar penampungannya ada di luar DKI Jakarta. Kalau pejantan memang ada di DKI Jakarta. Nah, bisa dibilang 2000-an ekor anjing di pejantan shelter. Itu mungkin 60-70%-nya adalah diselamatkan dari jalanan di DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta itu bisa dibilang cukup bersih dari anjing liar ataupun kucing liar karena pejantan shelter. Karena berkat gigihnya Dokter Susana mengayomi, melindungi para anjing-anjing liar. Nah, kenapa di Jakarta itu anjing liar sedikit? Karena ya tadi stigma agama. Kucing liar kita itu tidak banyak yang tidak kita tampung, tapi lebih kita ke ini steril untuk apa istilahnya mengendalikan populasi. Karena kan kalau terlalu banyak memang ya bukan menjadi hama sih, tapi lebih ke mengganggu, agak mengganggunya tuh ini sih buang air sembarangan, ya kan, gitu-gitu ya. Kalau kadang mereka udah nggak dapat makanan, nyolong makanan ke rumah-rumah warga, hal-hal gitu. Tapi kalau di Jakarta memang hampir bisa dibilang kasus itu hampir tidak ada penganiayaan hewan ya. Tapi lebih ke PR kita sekarang adalah masih banyaknya lapo itu makanan kedai makan orang Batak yang masih menyediakan daging anjing. Ceritanya daging RW ya. Kalau di kita B1 biang. Ya, kalau RW itu kan bahasa Manado ya. Kalau saya. Banyak Kak yang makan. Orang-orang ya saya sendiri orang Batak ya. Kalau jadi gini, ini kebiasaan sih, lebih kepada kebiasaan bahwasanya ada kepercayaan bahwasanya kalau makan daging anjing itu bisa menambah trombosit, bisa menambah kebugaran, bisa menambah vitalitas apa segala macam. Tapi sampai saat ini saya dan teman-teman mencari tidak ada jurnal ilmiah yang menyatakan itu. Sampai detik ini nggak ada. Nah, ini jadi sebenarnya buat apa kalian makan daging anjing gitu? Bahkan kalau saya boleh mengedukasi sedikit di sini ya. Boleh. Kemarin tuh di Semarang itu sempat tertangkap satu truk viral tuh, ramai banget oleh salah satu aktivis hewan namanya Christian Joshua Pale. Kemarin itu tertangkap satu truk ratusan ekor anjing yang siap dikirim ke Solo. Untuk Solo itu walaupun istilahnya mayoritas Muslim, tapi di sana agak ekstrim makanannya. Nah, itu pada saat ketangkap diperiksa oleh dinas peternakan di Semarang, kan ketangkap di Semarang tuh. Itu ada 2 atau 3 ekor yang mengidap rabies. Nah, bedanya kenapa kami di sini giat melarang memakan daging anjing atau kucing. Nah, kalau kucing tuh kayak di Tomohon di Sulawesi Utara itu hal yang biasa. Lebih parah lagi kalau Sulawesi Utara itu. Karena mereka semua hewan yang bergerak bisa dimakan mereka gitu. Jadi kenapa kami giat untuk melarang itu? Kalau kayak kambing, sapi, apapun lah hewan ternak lah, domba, ya kan, unggas-unggasan, itu kan ada undang-undang kesehatan hewan. Undang-undang kesehatan hewan itu mengatur dari bagaimana ini dibibit, dikembangbiakan, dibesarkan, di situ ada pemeriksaan kesehatan, ada vaksinasi dan lain-lain. Apakah ini nanti pada saat mereka mau dikonsumsi ke manusia, sampai titik dia disembelih untuk dikonsumsi ke manusia, itu ada pemeriksaan kesehatannya lagi. Nah, di situ ada kayak quality controlnya. Apakah nih hewan daging ini layak untuk dikonsumsi oleh manusia? Nah, kalau daging anjing, kucing dan lain-lain, mereka bukan hewan ternak, tidak ada controlling akan hal itu. Betul. Dan itu bisa menularkan penyakit yang dibawa oleh hewan tersebut kepada manusia. Itu yang orang kadang-kadang nggak ngerti. Anjing ini nggak ada yang diternakin, dicek kesehatannya. Sekarang kalau anjing diternakin, harga harga ngebesarin dia, vaksin dia, itu lebih mahal dibandingkan harga jualnya dia. Iya, betul. Bahkan lebih mahal dibandingkan harga jual sapi gitu loh. Gimana caranya
supaya harga daging anjing murah, ya mereka nyuri anjing liar yang kita nggak tahu ada penyakit apa tidak di situ. Nah, itu yang nggak tahu, orang nggak ngerti, yang penting makan. Penyakitnya bisa nular ke manusia kan. Betul. Dan juga itu ya Kak, kalau untuk maaf ini penyembelihan anjingnya itu juga agak kasar, beda dari yang bukan disembelih, digetok. Nah itu makanya satu ya, secara syariat Islam kan penyembelihan itu juga ada metodenya, ada tata caranya gitu kan. Ya sapi pun istilahnya nggak bisa kemarin tuh sempat rame di sosial media bahwasanya kayak ada yang lagi rame tuh video sapi kayak ditembakkan sesuatu pingsan, katanya itu menyalahi syariat Islam. Padahal itu sebenarnya bukan mematikan sapinya, hanya untuk bikin dia pingsan supaya lebih gampang menyembelihnya. Tidak, tapi itu lagi dikaji sama MUI kalau saya baca beritanya tuh. Nah, itu seekor sapi yang memang hewan ternak aja ada tata cara yang harus dicapai. Tidak boleh menyakiti binatang tersebut, dia mati harus langsung mati apa segala macam gitu. Nah, anjing apa? Digetok. Kucing apa? Digetok juga. Dengan cara yang sadis gitu, bukan cara yang sesuai dengan apa yang diatur di undang-undang maupun di syariat secara keagamaan. Ya, bahkan kemarin tuh nanti saya kasih tunjuk videonya kalau mau ditayangkan. Ada saya dapat anjing dibikin pingsan. Saya nggak tahu mereka nih ngerti nggak nih anjing mati atau belum. Terus ternyata ya mungkin karena kepanasan anjing itu sadar kembali dan lari sambil berapi-api. Badannya terbakar. Sampai ini saya keinget video itu, nanti saya kasih videonya, mungkin bisa ditayangkan. Itu ya, apa ya, makanya kadang-kadang saya sampai bikin story itu saya bilang manusia kadang-kadang lebih binatang dibandingkan binatang itu sendiri gitu. Lebih jahat daripada binatang itu sendiri. Terima kasih Kak penjelasannya. Nah, kita beralih ke aturan hukumnya nih Kak tentang penganiayaan hewan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau penganiayaan hewan itu diatur di pasal 302 KUHP sama pasal 406 KUHP, juga sekaligus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 66A. Kan ya? Nah, semua aturan tersebut kurang lebih sudah merepresentasikan tentang perlindungan hewan. Nah, apakah dari aturan tersebut ini itu perlu diperbaiki, Kak? Jadi kalau menurut saya ya, kalau itu kan KUHP kan memang aturan yang masih dibuat oleh Belanda zaman dulu ya. Kalau kita lihat dendanya juga nggak masuk akal kan, 500 lah apa. Kayak orang yang bayar denda nggak sih daripada di penjara. Betul. Nah, memang saat ini kebetulan saya terlibat sebagai salah satu tim yang sedang kita lagi diskusi di Komisi 5 DPR RI bersama fraksi Nasdem. Kita lagi mau buat undang-undang kesejahteraan hewan. Di situ kita akan mau mengatur tentang lebih spesifik lagi dibandingkan undang-undang kesehatan hewan tadi dan peternakan, bahwasanya kalau di undang-undang peternakan hanya dibilang apa sih hewan yang boleh dikonsumsi oleh manusia adalah hewan ternak. Apa sih hewan ternak tadi? Sapi, kambing, domba, kerbau dan unggas-unggasan dan lain-lain gitu ya. Tapi tidak ada aturan secara tegas di Undang-Undang Peternakan Kesehatan Hewan di luar hewan ternak boleh nggak dikonsumsi. Tidak ada di situ. Nah, sebenarnya sih ya kalau memang boleh kita meminta kepada pemerintah ya, khususnya anggota-anggota legislatif, yaitu kalau bisa direvisi. Nah, tapi kemarin itu kita diskusi panjang lebar, ya sudah kita mendingan bikin aturan baru undang-undang kesejahteraan hewan yang mana nanti itu akan bisa lebih luas lagi cakupannya. Gitu. Kalau soal cukup apa tidak hukumannya ya kurang. Karena apa? Buat kami ini gini. Kemarin saya juga baru webinar juga tentang hal seperti ini. Jadi saya mau sampaikan bahwasanya ini bukan kami karena kami dog lover, kami cat lover, kami apapun segala macam kami suka terhadap hewannya. Ini bukan itu poinnya. Nanti bisa dicari di Google bahwasanya sudah ada penelitian ilmiah. Psikopat yang sering membunuh, berantai segala macam, itu awalnya itu adalah dari menyiksa binatang. Dan kasusnya di Indonesia sudah ada contohnya.
Ada anak umur belasan tahun di Jakarta, balita, dan dia simpan di lemari. Itu berawal dari apa? Cicak, dia tusuk pakai jarum. Dia udah istilahnya udah merasa puas, dia meningkatkan rasa keingintahuannya, dia ambil kodok bisa bensin. Dia tingkatkan lagi korbannya, dia ambil kucing, dia lempar dari lantai 3, nggak mati, diambil dia lempar lagi sampai itu kucingnya. Sampai pada titik dia sudah tidak puas dengan hewan. Apa yang dia cari? Manusia. Balita. Dia dan dengan simpel dengan dia rasa bersalah, dia simpan di dalam lemari bajunya. Itu penelitian FBI itu sudah menjadi bahasan dan pembelajaran di beberapa negara terkait hal ini gitu. Jadi jangan dianggap enteng orang binatang, karena efeknya itu bukan ke binatangnya aja. Kita lagi menjaga generasi penerus bangsa kita. Jangan sampai nanti muncul psikopat-psikopat yang mengancam anak-anak kita nanti ke depannya. Berarti di sini tadi kan kata Kak Stein bakal dibuat regulasi atau aturan baru tentang hewan khususnya, Kak. Ya. Nah, berarti di sini bisa dikatakan aturan-aturan sebelumnya itu masih kurang efektif untuk melindungi hewan dan kurang juga untuk membuat masyarakat itu jerak, apalagi khususnya yang sering melakukan penganiayaan terhadap hewan karena meremehkan tentang hukumannya. Bukan hanya masyarakatnya, penegak hukumnya pun meremehkan. Karena apa? Ancaman pidananya 302 berapa sih? 9 bulan. Sejauh ini yang paling tinggi pidananya hanya 5 bulan, 3 bulan, bahkan 1 bulan gitu. Nah, tadi yang 406 ayat 2 itu kalau hewan berkepemilikan. Hewan peliharaan. Hewan peliharaan, dan itu pun harus dibuktikan dengan banyak hal gitu kan. Nah, kalau kayak kucing liar dan lain-lain hanya bisa pakai 302. Ancaman pidana 9 bulan. Sering sekali karena ancaman pidana 9 bulan dan karena ya maaf kata seperti kita ketahui bersama, penjahat kalau udah masuk pengadilan semuanya agamais langsung wah baik banget dah, kayak malaikat deh gitu kan. Koruptornya bisa jadi kayak malaikat di situ gitu. Nah, karena dia berlaku sopan, hukuman masa percobaan. Ada nggak efek jerahnya? Nggak ada. Jangankan hukuman masa percobaan 1 bulan, orang yang udah dihukum bertahun-tahun ngajar karena korupsi aja, dia keluar masih bisa korupsi lagi kok. Iya, betul. Apalagi yang pidananya cuma 1 bulan. Nah, sebagai pertanyaan terakhir dan sekaligus penutup, dari sudut pandang Kak Stein sebagai dog lovers, mungkin ada dua patah kata yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih kurang mengetahui atau masih acuh tak acuh tentang penganiayaan hewan. Ya, seperti yang saya jabarkan tadi, bahwasanya penganiayaan hewan ini bukan hal yang bisa diremehkan. Bukan hanya karena kami ingin melindungi hewannya, tidak. Saya bukan hanya melaporkan tentang anjing doang, karena saya dog lover. Kucing pun saya jaga, ayam pun saya jaga. Di sini kami lebih kepada mencoba mengedukasi masyarakat agar mengetahui ada loh penelitian secara ilmiah orang yang psikopat rantai itu bisa berawal dari hewan. Jangan sampai nanti anak-anak Anda, saudara Anda menjadi korban dulu baru Anda sadar dan membantu kami untuk memerangi masalah ini. Kami sudah berjuang cukup lama, ya mungkin kalau saya sendiri sih belum terlalu lama ya. Ada rekan saya Bang Doni Herdaru, nanti mungkin bisa diundang lebih. Dia punya belasan jurisprudensi terhadap penganiayaan hewan. Bahkan ikan cupang ditaruh di Coca-Cola aja, itu dia berhasil hukum pelakunya. Ikan cupang loh, ya kan? Kayak, ikan cupang tuh kayak kecil banget dan ya udah sih mati aja. Kalau orang pikir masih begitu kan, karena saya ikan. Tapi bukan itu yang kita lihat. Orang yang tega binatang itu adalah bibit. Dia bisa manusia atau bahkan manusia.
Jangan sampai itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, ya, saya rasa sih itu ya. Nah, dari diskusi kita pada hari ini, kita belajar bahwa meskipun sudah ada peraturan yang melindungi hewan, akan tetapi di sini masih banyak beberapa hal yang kita sebagai masyarakat perlu lakukan agar tidak acuh tak acuh mengenai penganiayaan hewan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita tanpa kita sadari. Karena ingat bahwa hewan itu bukan sekedar barang atau benda mati yang bisa diperlakukan sesuka hati. Mereka juga makhluk hidup yang punya perasaan, punya rasa sakit, punya rasa takut, sama seperti manusia. Dan mereka berhak hidup dengan layak dan diperlakukan dengan kasih sayang. Pembahasan kita keren banget. Dan juga cukup serem juga untuk para penganiaya binatang di luar sana. Ingat deh, dosa. Ya bahkan kayak sapi aja kalau mau disembelih kan, yang saya tahu ya, walaupun saya bukan muslim, yang saya tahu sapi kalau mau disembelih pada saat kurban itu kan nggak boleh melihat sapi yang sedang disembelih, nggak sih? Iya kan? Bahkan kalau mereka dengar ceritanya, kadang-kadang ada yang melihat air matanya keluar atau ngamuk mau kabur. Ya. Itu sebenarnya bukti ya, walaupun kita nggak bisa buktikan secara ilmiah ya. Itu bukti bahwa mereka juga punya perasaan loh. Mereka tahu loh kalau mereka mau mati gitu. Mungkin andai bisa berbicara pasti bakal ngomong tuh hewannya. Nah, terima kasih telah mendengarkan episode podcast Bincang-Bincang Pintar kali ini, dan juga terima kasih banyak pada Kak Stein sudah meluangkan waktunya dan berkenan hadir di podcast Bincang-Bincang Pintar. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang menarik lagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebaikan, bukan hanya untuk kepada sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk hidup lainnya. Sekian dan terima kasih. Jangan menyaksikan teman-teman semuanya.